Halo anak-anak grade 4, bagaimana kabar kalian? Ya, semuanya pasti baik-baik semua ya. Kita ketemu lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 4D, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 dan 6 ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan membahas IPS, menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi yang terkait di lingkungan sekitar. Di beberapa wilayah di Indonesia, jagung dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi. Salah satu daerah yang masyarakatnya mengkonsumsi jagung adalah Desa Weluli Belu di daerah Nusa Tenggara Timur. Jagung diolah menjadi bubur yang disebut jagung bose. Jagung bose biasanya dimakan bersama lauk berupa daging atau ikan. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di situ. Jika kalian belum tahu, nah itu adalah gambar jagung bose yang belum diolah dan yang setelah diolah. Nah, jadi jagung bose ini oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur biasanya dimakan bersama lauk berupa daging atau ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan yang ditangkap nelayan dapat sampai ke meja makanmu? Nah, biasanya yang sering-sering makan ikan. Tahu nggak kalian ikan itu berasal dari mana? Nah, kalian perhatikan ada gambar A, B, C, D. Nah, ini adalah proses distribusi ikan dari nelayan ke konsumen. Nah, kalian perhatikan gambar A. Ini adalah gambar awal mulanya ya. Jadi mulanya ikan ini ditangkap oleh nelayan. Kemudian gambar B, ikan-ikan yang sudah ditangkap nelayan tadi itu dibawa ke tempat pelelangan ikan. Nah, di tempat pelelangan ikan ini, ikan-ikan dibeli oleh pedagang besar atau biasanya disebut dengan tengkulak. Nah, gambar C, oleh pedagang besar tersebut, ikan-ikan kemudian dibawa ke pasar-pasar kecil untuk dijual oleh pedagang-pedagang kecil. Nah, ini termasuk pedagang kecil ya, gambar C ini. Di pasar ini, para pedagang langsung berinteraksi oleh para konsumen yang membeli ikan untuk dimasak. Kemudian yang C, setelah dibeli, ikan tersebut kemudian diolah. Ada yang dijadikan untuk ikan goreng atau untuk sayuran, kemudian siap dikonsumsi. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini terdiri dari yang pertama produksi. Produksi ini menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan ini menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ini menggunakan atau memakai produk ya, dan orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, sekarang kalian bisa membuka buku kalian, buku tema 4D di halaman 66. Di situ ada beberapa pertanyaan. Kita akan membahasnya bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, apa jenis kegiatan ekonomi pada kegiatan di gambar A? Jadi gambar A, B, C tadi ya. Nah, gambar A adalah kegiatan produksi. Pertanyaan kedua, apa jenis barang yang dijual belikan? Tadi terjadi jual beli ikan. Gambar yang ketiga, apa jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di gambar B dan C? Ada beberapa ya, yang pasti ada pedagang, ada sopir karena ada di daerah pasar. Yang keempat, gambar manakah yang menunjukkan kegiatan distribusi? Mengapa demikian? Dari keempat gambar tersebut, B dan C termasuk kegiatan distribusi karena di gambar tersebut terjadi kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Itu pertanyaan kelima, sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan pada proses kegiatan ekonomi tersebut? Sumber daya ikan ya.
Buatlah ringkasan proses distribusi dari nelayan hingga ke konsumen. Yang pertama, ikan ditangkap oleh nelayan. Kemudian, ikan-ikan dibawa ke pasar tempat pelelangan ikan. Kemudian, ikan dijual oleh pedagang kecil. Kemudian, ikan dibeli, dibeli oleh konsumen. Jadi salah nulis ya, maaf ya. Jadi yang terakhir, ikan dibeli atau diolah oleh konsumennya. Yang pertanyaan ke-7. Coba jelaskan perbedaan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh gambar B dan C. Nah, ada perbedaan ya di sini. Jadi gambar B dan C itu sama-sama distribusi, tapi ada yang beda. Gambar B adalah distribusi yang dilakukan oleh tengkulak atau pedagang besar. Sedangkan gambar C adalah distribusi yang dilakukan oleh pedagang kecil. Pertanyaan ke-8. Disebut apakah pelaku kegiatan ekonomi pada gambar C? Coba di gambar C itu terjadi kegiatan yang ada di pasar. Pasti ada pedagang dan pembeli atau penjual dan pembeli. Nomor 9. Ibu Ida membeli ikan yang dijual pada gambar C. Selanjutnya, ikan-ikan tersebut diolah menjadi ikan gurame untuk kemudian dijual. Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh Ibu Ida? Nah, Ibu Ida dia membeli berarti kegiatan konsumsi. Oke. Sekarang, nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nelayan menggunakan perahu untuk berlayar. Perahu dibuat dari kayu, sedangkan jaringnya dibuat dari benang nilon. Kayu dan benang nilon merupakan sumber daya alam. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sedangkan nilon merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu SBDP. Kegiatan menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Kalian masih ingat apa itu apresiasi? Ya, apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Jadi apresiasi ini meliputi mengenali, menilai, dan menghargai makna atau menilai yang terkandung dalam karya tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Hal-hal yang diapresiasikan dalam suatu karya, misalnya hal yang sudah dilakukan dengan baik, bagian yang paling menarik, hal yang masih perlu ditingkatkan, dan saran. Kita dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan yang ditampilkannya. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, maka kita dapat memberikan pendapat dan saran. Tetapi harus dengan santun. Kenapa? Agar gambar yang dihasilkannya, kita memberi saran itu tujuannya agar gambar yang dihasilkannya lebih baik lagi. Oke, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh apresiasinya ya. Hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Nah, itu ada sawah-sawah ya. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia, menilai pesan moral suatu cerita. Nah, kalian masih ingat pesan moral dalam cerita? Ya, pesan moral adalah dalam cerita biasanya itu disebut sebagai amanat. Jadi pesan moral itu merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Tujuan dari pesan moral dalam cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau mempraktekkan atau melakukan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan moral ini dapat ditentukan dari mana? Ada dua cara. Yang pertama, kalian harus membaca sebuah cerita dengan seksama dari awal sampai akhir. Jadi harus dibaca sungguh-sungguh semua ceritanya dari awal sampai akhir. Yang kedua, kalian bisa melihatnya dari watak atau sifat tokoh dalam cerita.
Jika sifat tokoh dalam cerita terpuji, maka pembaca atau kalian diharapkan meniru watak tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tetapi, jika sifat tokoh dalam cerita tersebut kurang terpuji atau tidak baik, maka pembaca atau kalian diharapkan tidak boleh meniru atau kalian harus menghindari sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, berikut adalah contoh. Ada sebuah contoh cerita ya, ada sebuah cerita di halaman di buku kalian tema 4 di halaman 72. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Cita-cita Rani. Rani adalah anak yang rajin. Walau ia masih kecil, Rani sangat senang membantu pekerjaan orang di rumah. Rani bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek. Ia sering menggambar bangun di atas kertas dengan pensil yang ia pinjam dari ayahnya. Ayahnya senang melihat Rani sering menggambar sesuatu yang sangat bagus untuk seusianya. Rani sangat pintar menggambar pemandangan, mobil, dan hewan. Bahkan ia juga suka melukis wajah ayahnya. Suatu saat datanglah paman Rani yang bekerja di kota sebagai seorang pemeriksa gambar bangunan. Betapa terkejutnya paman Rani ketika melihat Rani senang sekali menggambar dan melukis dengan cekatan dari tangan kecilnya. Karena banyak orang yang menyukai hasil karyanya, Rani semakin semangat untuk belajar menggambar. Rani juga menjadi semangat belajar di sekolah agar menjadi seorang siswa berprestasi. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang arsitek, Rani harus giat belajar. Singkat cerita, Rani sudah dewasa. Ia telah lulus dari perguruan tinggi dengan gelar sarjana arsitektur. Ia bersyukur karena cita-citanya menjadi seorang arsitek telah tercapai. Kini, Rani memiliki pekerjaan sebagai seorang arsitek. Ia merancang gedung, rumah, dan taman-taman dengan indah. Pekerjaan tersebut membuat orang tuanya bangga. Rani tidak menyesal telah giat belajar dan berusaha sejak kecil. Karena berkat kerja kerasnya, cita-citanya telah tercapai dan berbuah kesuksesan. Nah, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan di bawahnya di halaman 72. Kita bahas satu persatu. Ya, yang nomor 1. Tuliskan pendapatmu tentang sikap Rani dalam cerita tersebut. Nah, di sini Miss Devi pendapatnya, Rani menurut Miss Devi adalah anak yang rajin dan semangat untuk mewujudkan cita-citanya. Yang kedua, buatlah ringkasan dari cerita cita-cita Rani. Ringkasan berarti kita cukup mengambil beberapa aja kalimatnya ya, untuk lebih sedikit atau lebih ringkas dari bacaan tersebut. Coba kalian dengarkan, berikut ada ringkasan yang dibuat Miss Devi. Rani adalah anak yang rajin. Rani bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek. Ia sering menggambar bangunan rumah di atas kertas. Rani sangat pintar menggambar sesuatu yang sangat bagus untuk seusianya. Suatu saat datang paman Rani yang bekerja sebagai pemeriksa bangunan. Paman terkejut melihat Rani senang menggambar dan melukis. Rani menjadi semangat dan giat belajar untuk mewujudkan cita-citanya. Rani sudah besar. Ia telah lulus dari perguruan tinggi dengan gelar sarjana arsitektur. Kini Rani bekerja sebagai seorang arsitek. Pekerjaan tersebut membuat orang tua Rani bangga. Rani tidak menyesal telah giat belajar dan berusaha sejak kecil. Karena berkat kerja kerasnya, cita-citanya telah tercapai dan berbuah kesuksesan. Nah, tugasnya kalian bisa membuat ringkasan sendiri dengan kata-kata kalian ya. Jadi yang pertama kalian harus membaca cerita tersebut dari awal sampai akhir agar bisa membuat ringkasan. Kemudian pertanyaan ketiga, tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Nah, pesannya berarti kita harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN. Membedakan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kerja keras tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang. Manusia harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Salah satu hasil kerja keras yang dapat kita nikmati adalah kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia ini telah merdeka. Itu adalah hasil kerja keras kita semua ya.
Kemerdekaan tidak akan terwujud tanpa kerja keras. Kerja keras merupakan wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain bekerja keras, kita juga harus menghormati dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Saling menghormati dan bekerja sama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang membedakan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini ada beberapa ya. Oke, kalian perhatikan. Dari sila yang pertama, jadi ambil ada 5 sila ya. Dari sila yang pertama, sikap sesuai dengan nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu menghormati sesama umat beragama. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sila yang pertama, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Jadi tidak mau berteman, ya, jika temannya berbeda agama. Untuk sila yang kedua, sikap yang sesuai adalah menolong teman yang kesusahan. Ini sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua, sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Untuk sila ketiga, sikap yang sesuai menggunakan produk-produk dalam negeri. Sedangkan sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila keempat menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Jadi misalnya ini, jika kalian sudah masuk ya, kalian disuruh memberikan apresiasi. Jadi kalian bisa menyampaikan apresiasi kalian di depan kelas dengan sopan. Sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat yaitu memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu membiasakan hidup hemat. Sedangkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai sila kelima yaitu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, sekarang kalian perhatikan ada gambar A dan B. Ini di buku kalian di halaman 73. Ya, coba kalian perhatikan gambar A. Ayo Nek, saya bantu menyeberang. Wah, terima kasih ya Nak. Sikap sesuai ada apa tidak? Ya, ada. Sikap yang tidak sesuai berarti tidak ada. Sekarang gambar B. Ibu pasti lelah, sebaiknya aku membantu ibu melipat pakaian. Bagaimana menurut kalian? Sikapnya sesuai apa tidak? Ya, ada ya, berarti sikap yang sesuai ada. Sedangkan sikap yang tidak sesuai tidak ada. Nah, sekarang gambar yang C. Maaf ya, saya buru-buru. Jadi dia menerombol masuk ke bis ya. Sikap yang sesuai? Ya, tidak ada. Sikap yang tidak sesuai? Karena ini menunjukkan sikap yang tidak sesuai ya dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang yang D. Ayo Dik, kamu pasti bisa. Dia membantu adiknya untuk bersepeda, untuk belajar bersepeda. Sikap sesuai? Ya ada. Sikap yang tidak sesuai? Tidak ada. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini untuk pembelajaran 5 dan 6. Kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya ayo berlatih halaman tugasnya ayo berlatih untuk pembelajaran 5 dan 6. Oke. Untuk pembelajaran hari ini Miss Devi akhiri. Miss Devi ucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati.